Perang Sudan itu bukan sekedar perang saudara. Ini adalah negara yang sedang diperebutkan oleh banyak kekuatan dunia. Kenapa? Karena Sudan punya lokasi strategis, sumber daya besar, dan jadi jalur penting di Afrika Timur. Inilah alasan kenapa negara ini banyak konflik. Kenapa banyak pihak berebut Sudan? Sudan berada di titik yang sangat strategis, dekat Laut Merah, yang merupakan jalur perdagangan utama yang dilewati kapal-kapal dagang setiap hari. Siapapun yang punya pengaruh di Sudan, otomatis bisa mempengaruhi akses ke Afrika dan jalur pengiriman global. Selain itu, Sudan punya sumber daya alam yang sangat besar. Tanahnya subur, wilayahnya ini menyimpan emas dalam jumlah masif dan ada potensi minyak serta gas di berbagai daerahnya. Banyak negara melihat Sudan sebagai wilayah yang kaya, tapi belum dimaksimalkan. Artinya, masih banyak pintu terbuka untuk pemain luar masuk dan mengambil keuntungan. Pihak mana saja yang lagi rebutan? Rusia sudah lama tertarik dengan emas Sudan karena bisa membantu menghindari sanksi Barat. Rusia bahkan sudah mencoba membangun pangkalan laut di Port Sudan supaya mereka bisa masuk ke Laut Merah dengan mudah. Tapi, US tentu saja tidak mau tinggal diam. Bagi US, kalau Sudan jatuh ke tangan Rusia atau Cina, posisi mereka di Afrika Timur akan hancur. Jadi, US berusaha menjaga pengaruhnya agar kompetitor tidak menguasai wilayah ini. Cina juga ikut bermain lewat investasi besar-besaran di infrastruktur dan pertambangan. Sudan penting bagi Cina untuk menjaga rantai suplai dan memperluas proyek Belt and Road Initiative. Di sisi lain, negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi membutuhkan lahan pertanian dan akses strategis ke Laut Merah. Sudan menawarkan dua-duanya. Sementara Mesir dan Ethiopia punya kepentingan soal air Sungai Nil. Artinya, siapapun yang menang di Sudan bisa mempengaruhi keseimbangan air di seluruh kawasan. Dengan begitu banyak negara terlibat, konflik Sudan semakin rumit dan semakin jauh dari penyelesaian. Perang internal, RSF versus SAF. Konflik di Sudan sekarang ini sebenarnya berpusat pada dua kekuatan, SAF atau Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Al-Burhan, dan RSF atau Rapid Support Forces yang dipimpin Hemedti. Masalahnya, kedua kelompok ini mendapat dukungan dari berbagai negara luar. RSF dikabarkan mendapat suplai dan pendanaan dari pihak-pihak tertentu di Timur Tengah dan Rusia, terutama untuk perdagangan emas. Sementara SAF didukung Mesir dan mendapat simpati dari negara Barat. Akibatnya, perang internal ini berubah menjadi arena proxy war. Dua kelompok berperang, tetapi di-backing oleh negara-negara besar. Dan seperti biasa, rakyat Sudan yang jadi korban. Ketidakstabilan di Sudan membuat suplai emas global terganggu, karena Sudan adalah salah satu penghasil emas terbesar di Afrika. Jalur perdagangan di Laut Merah juga makin panas, apalagi berdekatan dengan konflik Yaman dan aksi kelompok Houthi. Semua ini membuat Afrika Timur jadi wilayah yang penuh ketegangan, dan keseimbangan geopolitik global semakin goyah. Walaupun jauh, konflik Sudan tetap punya efek ke Indonesia. Pertama, harga emas bisa bergejolak karena Sudan adalah salah satu pemasok besar. Kalau ekspor emas Sudan terganggu, harga emas internasional bisa naik, dan ini langsung mempengaruhi harga emas antam serta pasar logam global. Kedua, instabilitas di Laut Merah bisa mengganggu jalur perdagangan. Banyak barang dari Eropa dan Timur Tengah menuju Asia melewati jalur itu. Kalau ada gangguan, biaya logistik naik, dan efeknya bisa terasa di Indonesia lewat kenaikan harga barang impor. Ketiga, konflik ini memperkuat kompetisi geopolitik global. Ketika negara-negara besar fokus berebut Afrika, tekanan politik dan ekonomi global bisa ikut berubah, dan Indonesia harus lebih hati-hati menavigasi hubungan dengan US, China, dan negara Timur Tengah. Kesimpulannya, konflik Sudan bukan sekedar isu Afrika. Ini isu global yang bisa mempengaruhi ekonomi dan stabilitas di Indonesia.